Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak bunda. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi perlindungan dalam keadaan apapun. Nah, untuk anak-anak bunda, nah hari ini bunda akan melanjutkan materi bab 1 kita, tapi materi yang kedua. Nah, dalam hal ini bunda mohon kepada anak bunda untuk menyimak dengan baik, untuk memahami, dan jikalau tidak ada yang dipahami boleh ditanyakan kepada bunda. Nah, langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk anak-anak bunda tetap semangat dalam belajar, dan mari kita sama-sama menyimak video pembelajarannya. Baik anak-anak bunda, jadi hari ini kita akan melanjutkan tentang bab 1, yaitu tapi tentang materi 2. Nah, masih dengan judul yang sama, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, untuk materi hari ini, yang pertama yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian ada contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia, kasus pengingkaran kewajiban warga negara, kemudian ada cara mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara, yaitu antara lain sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Nah, kemudian ada kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, tidak toleran, dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, untuk contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia, nah yang pernah terjadi di Indonesia itu beberapa di antaranya, yaitu ada kasus Tanjung Priok tahun 1984, kemudian kasus terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Porong di Jawa Timur 1994. Ada kasus terbunuhnya wartawan Udin dan Harian Umum Barnas 1996 di Yogyakarta. Nah, sebenarnya masih ada beberapa contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia, tapi bunda hanya menyebutkan yang 5 ini saja. Nah, untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, anak-anak bunda bisa melihat ya, kalau di keluarga itu ada orang tua yang menganiaya anak, kemudian di sekolah ada siswa senior yang melakukan kekerasan fisik kepada juniornya, kemudian di masyarakat ada yang seperti perbuatan main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh mencuri atau hal-hal lainnya yang melanggar norma. Nah, untuk kasus pengingkaran kewajiban warga negara, nah itu pertama itu ada melakukan pelanggaran hukum. Nah, contohnya melakukan pelanggaran tata tertib lalu lintas, melakukan pelanggaran undang-undang hak cipta seperti pembajakan buku, musik, dan video. Kemudian ada pengingkaran kewajiban untuk membela negara, antara lain terlihat dalam perilaku terlibat dalam berbagai tawuran dan merusak fasilitas umum. Pengingkaran kewajiban untuk menghormati asasi manusia, nah seperti perilaku bullying. Kemudian ada tidak membayar pajak, tidak mengikuti aturan sekolah, melakukan aksi terorisme, dan melakukan kekerasan berbau sara. Nah, ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu yang pertama cara preventif. Nah, preventif itu sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui proses sosialisasi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan bahkan iklan layanan masyarakat. Sementara cara represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Nah, misalnya dengan melakukan pemberlakuan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum atau tidak pada tempat parkir yang ditentukan. Nah, cukup jelas ya anak-anak bunda. Nah, itu tadi materi-materi kita, materi-materi terakhir untuk di bab yang pertama. Semoga anak-anak bunda paham semuanya ya. Sekian dan terima kasih. Nah, sekian materi dari bunda. Bila bunda ada kesalahan, bunda mohon maaf. Dan semoga anak-anak bunda paham semuanya. Kita akan bertemu di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.